Babak 1991, Tindakan Arogan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Akta darah. Mendengar kata ini, wajah Kaisar Dayang tampak seperti abu. Begitu dia menerima kontrak darah, dia sepenuhnya berada di bawah kendali Fang Yu, dan tidak ada peluang untuk menyerah. Kecuali, dia berhasil memasuki tanah suci di masa yang akan datang. Begitu dia melangkah ke alam Dengxian, dia akan terpisah dari semua manusia, bahkan kontrak darah pun bisa dicabut. Memikirkan hal ini, Kaisar Dayang masih merasakan secercah harapan, dan suasana hatinya tidak terlalu putus asa. Bagaimana? Tidak setuju? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Tidak, aku terima, aku terima. Kaisar Dayang berlutut di tanah dan berkata dengan lemah. Fang Yu tersenyum, dan mengulurkan tangannya kepada Kaisar Dayang. 5 menit kemudian, kontrak darah selesai. Sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam transendensi surga ketujuh, dan pada saat yang sama yang mulia alam di alam besar dipaksa menerima kontrak darah adalah penghinaan terbesar. Dan adegan ini selesai di depan banyak bawahan. Kebanggaan dan martabat di hati Kaisar Dayang, semuanya terinjak-injak. Dan penyebab semua ini hanya karena Kong Yu membawa kembali seorang gadis berdarah binatang. Jika dia tahu hal itu akan membawa konsekuensi seperti itu, dia tidak akan pernah menyerap darah teratai merah. Saat ini, hati Kaisar Dayang penuh dengan penyesalan dan kemarahan. Itu semua dari Kong Yu. Jika dia tidak membawa orang kembali, kejadian berikutnya tidak akan terjadi. Sangat disayangkan Kong Yu telah mati dan terbakar habis. Jika tidak, meskipun Kong Yu hanya memiliki satu mayat yang tersisa, dia akan menggali mayat tersebut dan mencambuk mayat tersebut, lalu menggagalkan tulang dan abunya. Oke, berdirilah, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu, kata Fang Yu. Paviliun Wandao, saya telah memerintahkan bawahan saya untuk membongkarnya, dan itu akan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Kaisar Dayang berdiri dan berkata, hal yang ingin saya tanyakan tidak ada hubungannya dengan Paviliun Wandao, tetapi dengan mutiara abadi surgawi yang dicuri dari istana kekaisaran Anda, kata Fang Yu. Mutiara abadi langit, wajah Kaisar Dayang berubah lagi. Ini adalah masalah lain yang menyakitkan baginya. Dalam 2 hari ini, Kaisar Dayang mengalami nasib buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita kesampingkan untuk sementara waktu. Tadi malam, salah satu dari 10 artefak suci yang ditempatkan jauh di dalam paviliun harta karun istana Kaisar Dayang, mutiara surgawi telah dicuri. Alasan mengapa kejadian ini ditemukan tidak diketahui oleh para penjaga di istana. Pencuri itulah yang berinisiatif untuk tampil seperti pamer setelah dia berhasil, dan itu mengejutkan seluruh istana kekaisaran. Namun, ketika seluruh istana kekaisaran dikejutkan, pencuri itu masih tidak dapat bertahan, dan dia melihatnya menghilang, hanya mengingat wajahnya. Istana Dayang dipermalukan secara telanjang. Kaisar Dayang yang mengetahui hal ini sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Pada saat ini, ketika Fang Yu menyebutkan mutiara abadi surgawi, Kaisar Dayang tidak dapat menahannya lagi, dan kemarahan di hatinya melonjak. Omong kosong, aku pasti akan menemukannya, pasti. Kaisar Matahari harus meremukkan giginya dan berkata dengan marah. Saya tahu nama pencurinya, kata Fang Yu. Siapa namanya? Kaisar Dayang bertanya dengan ekspresi berubah. Chen Qianan. Fang Yu berkata dengan ringan, tapi nama ini, mungkin bukan nama aslinya, tapi orang ini, aku sudah menghubunginya sebentar. Fang, kepala, jika dia juga musuhmu, tolong beritahu aku informasi tentang dia, aku baru saja menjungkir balikan seluruh wilayah Dayang Men, dan aku akan mencabut ini. Kaisar Dayang Zun marah. Namanya Chen Qianan, tahanan tingkat 6. Dia telah dikirim ke Deat Wheel Star sebelumnya dan saya membawanya keluar. Fang Yu berkata dengan tenang, tidak banyak informasi tentang dia, karena ketika dia memberitahuku, sudah pasti lebih dari 90% salah dan tidak dapat dibedakan. Namun dia memiliki satu ciri, baik karena garis keturunan atau teknik budidayanya, dot itu adalah tanda berbentuk setengah bulan sabit yang bersinar di pupil cahaya ungu. Mendengar ini, mata Kaisar Dayang bergerak sedikit. Tahanan tingkat 6, Deat Wheel Star. Jelas, dia juga mendengar legenda tentang Deat Wheel. Namun, dia tidak menyangka bahwa Fang Yu di depannya dan pencuri yang sangat sombong tadi malam telah memasuki roda kematian. Tempat itu, dikatakan bahwa setelah masuk, tidak mungkin untuk keluar lagi,
bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Namun, jangan pedulikan informasi lainnya, katakan saja padaku, apakah kamu tahu sesuatu tentang tanda bulan sabit ungu? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya, juga, bagaimana kabar Chen Qianan saat dia muncul tadi malam? Tanda setengah bulan ungu. Kaisar Matahari mengerutkan kening. Hanya mendengarkan seperti ini, saya tidak terkesan dengan jejak ini. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, mengembunkan seberkas cahaya. Tanda setengah bulan berwarna ungu muncul di tangannya. Tanda ini dipadatkan sesuai dengan tanda di mata Chen Qianan dalam ingatannya. Hampir seperti itu, pernahkah kamu melihatnya? Fang Yu bertanya lagi. Kaisar Dayang melihat tanda di telapak tangan Fang Yu, berpikir sejenak, dan ragu-ragu, saya belum melihatnya, tapi saya merasa sedikit terkesan, sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Di mana Anda pernah mendengarnya? Sebaiknya Anda menjelaskannya. Fang Yu mengerutkan kening. Kaisar Dayang mengerutkan kening dan berpikir lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Anda memberi saya waktu, saya kembali dan memeriksanya. Mungkin di zaman kuno mana buku saya telah melihat catatan yang relevan. Fang Yu mengamati ekspresi Kaisar Dayang, mengangguk, dan berkata, oke, saya akan menghubungi Anda dengan kontrak darah gelombang www.novelringan.com gelombang lalu jawab pertanyaan saya yang lain. Anda melihat Chen Qianan tadi malam, dalam keadaan apa dia dan bagaimana dia bisa melarikan diri? Mendengar pertanyaan ini, wajah Kaisar Dayang kembali muram. Omong-omong, kemarahan di hatinya membara. Kalah dari Fang Yu hari ini dan menandatangani kontrak darah, dia dianggap tidak mampu dan tidak berdaya. Tapi Chen Qianan mencuri mutiara abadi surgawi tadi malam, tapi itu masih membuatnya sulit untuk tenang. Aku tidak melihatnya, karena tidak ada yang memberitahuku tentang hal ini. Kaisar Dayang berkata dengan marah, yang saya tahu hanyalah apa yang dikatakan bawahan saya. Mari kita bicarakan. Fang Yu berkata dengan matanya sedikit bergerak. Kaisar Dayang menarik napas dalam-dalam dan menceritakan apa yang dia ketahui tentang situasi tadi malam. Tadi malam terjadi keheningan di istana Kaisar Dayang. Di gerbang peti harta karun, kekuatan penjaga paling kuat, tiba-tiba terjadi ledakan, dan cahaya meledak ke langit. Perubahan mendadak ini segera menarik perhatian banyak penjaga di dekatnya, yang segera bergegas mendekat. Kemudian, saya melihat seorang pria berpakaian hitam, berdiri di depan gerbang peti harta karun, memegang mutiara bercahaya platinum di tangannya. Saat mereka melihat manik-manik itu, keberanian kelompok penjaga ketakutan. Mutiara surgawi. Sekilas, mereka mengenali senjata ajaib Kaisar Matahari yang paling berharga. Akibatnya, sekelompok penjaga berteriak waspada, dan lebih banyak pasukan mengepung pencuri tersebut. Namun, pencuri itu tidak menunjukkan sedikitpun rasa panik di wajahnya, dan bahkan tersenyum. Dia mengangkat manik surgawi dan secara provokatif berkata, saya menertawakan manik surgawi ini. Terima kasih atas kerja sama Anda. Setelah berbicara, pencuri itu bahkan membungkuk sedikit dan membungkuk. Segera, dia menghilang. Di hadapan lebih dari 2000 penjaga, mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak nafas. Pada saat itu, banyak orang kuat di istana kekaisaran telah muncul, siap untuk menjatuhkan pencuri tersebut. Namun pada akhirnya mereka malah tidak menyentuh bayangan apapun. Disinilah Kaisar Dayang paling marah. Jika menemukan pencuri, segera beritahu dia merasa bisa menjaga pencuri itu. Lagi pula, menurut banyak penjaga yang hadir, pencuri itu hanya memiliki basis budidaya alam surgawi. Jika Kaisar Dayang hadir pada saat itu, betapapun kuatnya dia tidak akan bisa melarikan diri dari istana kekaisaran. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Dayang, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya berkedip-kedip. Alam surgawi memprovokasi banyak penjaga, dan kemudian menghilang seketika. Rangkaian tindakan ini tidak hanya menegaskan bahwa pihak lain adalah Chen Qianan, tetapi juga membuat Fang Yu penasaran dengan identitas Chen Qianan. Apa yang dilambangkan oleh tanda bulan sabit? Apakah dia mengambil artefak suci untuk digunakan sendiri, atau memberikannya kepada orang lain? Selain itu, menunjukkan bahwa ia hanya berada di alam surga. Mengapa dia begitu percaya diri sehingga berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia setelah mencuri bola abadi surgawi? Jika Kaisar Dayang benar-benar bergerak pada saat itu, dapatkah dia dengan mudah melarikan diri? Banyak keraguan muncul di hati Fang Yu.
Saya tahu banyak tentang pencuri ini. Kaisar Dayang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, aku pergi sekarang. Jika kamu mengingat tanda itu nanti, kamu harus segera memberitahuku," kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Ya, Kaisar Dayang menjawab seperti seorang pelayan. Saat ini, dia masih sangat takut pada Fang Yu di depannya. Selain itu, dia menerima kontrak darah, dia benar-benar tidak berani berpikir lain. Setidaknya tidak untuk saat ini. Baiklah, aku pergi dulu. Fang Yu berkata lagi. Kaisar Dayang menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Hong Lian masih koma, dan Fang Yu meletakkannya di ruang penyimpanan. Fang Yu menoleh untuk melihat Mu Qingran dan Su Jialu di belakangnya, dan melihat. Wow, setelah itu, ketiganya segera meninggalkan Istana Dayang. Kaisar Dayang berdiri di tempat, melihat sekeliling kekacauan, melirik para penjaga yang takut berbicara, menundukkan kepala dan terdiam beberapa saat. Para penjaga di sekitar sedang menunggu Kaisar Dayang menjadi marah. Namun, situasinya melebihi ekspektasi semua orang. Setelah aula utama diperbaiki dan di sini, semua paviliun Wandao telah dihancurkan, Kaisar akan diberitahu sesegera mungkin. Kaisar Dayang berbalik dan berjalan perlahan menuju aula samping yang terpencil. Tidak ada kemarahan dalam nada bicaranya, hanya ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Para penjaga di sekitarnya pulih dan segera mulai pergi. Titik titik titik. Kepala, apakah kita baru saja meninggalkan alam Dayangmen? Su Jialu bertanya. Kalau tidak, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya sekilas pada Su Jialu. Kaisar Dayang ini pada pandangan pertama bukanlah orang yang jujur. Kita tidak perlu mengawasinya untuk menyelesaikan pemindahan paviliun Wandao, kata Su Jialu. Dia menerima kontrak darah, hidup dan mati semuanya ada dalam pikiranku. Menurutmu, akankah dia menggunakan hidupnya untuk melakukan gerakan kecil? Fang Yu bertanya dengan ringan. Ya, kata Su Jialu, orang ini adalah orang bodoh yang takut mati. Selama dia menunjukkan kekuatan absolut, dia tidak akan melakukan perilaku luar biasa. Fang Yu berkata lagi, petik 2 titik titik titik. Lalu kemana kita akan pergi selanjutnya? Su Jialu bertanya, bisakah kita terus bergerak maju? Jika kita melangkah lebih jauh, kita bisa menjauh dari Hong He dan mencapai ranah orang-orang yang membenci orang. Benci orang. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Sebenarnya itu istilah kolektif yang saya ambil sendiri. Padahal, itu mewakili klan besar yang membenci kita. Su Jialu berkata, misalnya, klan bayangan, klan elemen darah. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa batas Dayangmen adalah batas pergi ke barat atau utara, mereka yang membenci ras manusia. Mereka sangat membenci ras manusia. Petik 2. Tentang klan besar ini, saya juga pernah mendengar sesepuh Taisang menyebutkannya. Mu Qingran juga berkata, dengan Hong He sebagai titik pusatnya, apakah itu tepi timur atau tepi barat, meskipun saat ini sangat kacau, berbagai batas. Namun kenyataannya, mereka semua mengakui dan berpikir bahwa mereka adalah manusia di dalamnya, hati, dan budaya serta kondisi masing-masing alam sebagian besar serupa, dan tidak ada banyak pemisahan. Tetapi jika Anda melanjutkan ke utara dan memasuki wilayah klan besar, situasinya akan benar-benar berbeda. Orang-orang di sana sangat membenci kami ras manusia. Tidak peduli berapa banyak batas yang terbagi antara dua tepian sungai Hong, mereka menganggap kami sebagai musuh yang mematikan. Selama mereka bertemu, itu membunuh. Saya pernah mendengar situasi ini sebelumnya. Fang Yu mengangguk. Dengan itu, dia mengeluarkan gulungan peta dari tangannya. Peta ini berasal dari pria bertopeng Huayan. Meskipun ini bukan peta Datian Chensing yang lengkap, isi petanya sangat kaya. Judul di atas adalah, Datian Chensing, gambaran umum peta wilayah selatan. Ketika Fang Yu mendapatkan petanya, dia bisa melihatnya dengan jelas. Yang disebut wilayah selatan sebenarnya adalah seperempat wilayah Datian Chensing. Kedelapan wilayah tersebut, termasuk tepian sungai Hong He, secara kolektif disebut wilayah selatan. Faktanya, di mata kelompok etnis besar lainnya di luar wilayah selatan sebenarnya adalah kategori wilayah manusia. Dapat dikatakan bahwa, kecuali wilayah selatan, wilayah barat lainnya, wilayah timur, wilayah utara, semua klan besar di tiga wilayah sangat memusuhi dunia ras manusia. Itulah yang disebut perlombaan kebencian gelombang www.novelringan.com gelombang di persimpangan Sujia. Jika kita pergi lebih jauh ke utara,
kita akan melintasi pegunungan Yuanji, dan alam terdekat adalah alam Kuan Mingdasu. Su Jialu menjilat bibirnya, ekspresinya jelas sedikit ketakutan. Saat tumbuh dewasa, dia sebenarnya tidak pernah meninggalkan perbatasan selatan banyak, apalagi meninggalkan perbatasan selatan langsung untuk pergi ke wilayah menakutkan yang membenci umat manusia. Tahukah Anda, jika Anda pergi kemanapun di wilayah utama wilayah selatan, setidaknya Anda tidak akan bertemu seseorang yang menginginkannya mengambil nyawanya karena suatu alasan. Dan di dunia klan besar yang membenci umat manusia, inilah situasinya. Jika Anda tidak menyamar dan memasuki dunia ras besar dengan citra Anda saat ini, Anda akan segera menjadi publik musuh. Di dunia balapan besar, bahkan orang biasa yang belum pernah berlatih pun akan mengambil pisau dapur dan bergegas. Pemandangannya sangat menakutkan. Memikirkannya saja membuat Su Jialu pucat dan frustrasi. Pada saat ini, dia memandang Fang Yu dengan gugup. Untuk saat ini, aku tidak akan melanjutkan. Pada saat ini, kata Fang Yu. Su Jialu menghela nafas lega, dan wajahnya mereda. Iya Pak Ketua, saya juga berpikir untuk meninggalkan wilayah selatan, Anda harus melakukan persiapan yang cukup terlebih dahulu, dan terburu-buru ke masa lalu, itu pasti tidak baik. Su Jialu berkata sambil tersenyum. Alasan kenapa aku tidak pergi bukan karena alasan ini, kata Fang Yu. Apa alasannya? Su Jialu bertanya-tanya. Saya baru saja menerima kabar dari Chen Ye. Fang Yu berkata dengan ringan, ada seorang suci, mengunjungi gerbang Yuhua kita dan berkata bahwa dia ingin bertemu denganku. Suci, suci, manusia suci. Su Jialu terkejut dan bertanya dengan samar. Ya, jadi ayo kembali dulu. Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Fang Yu memanggil Bei Bei, membiarkannya melepaskan tanda melingkar. Bas, jejaknya membesar seiring berjalannya waktu dan menjadi seukuran portal. Kepala, apa ini? Su Jialu bertanya dengan mata terbelalak. Jangan tanya, ikuti saja aku masuk. Kata Fang Yu, terbang langsung ke sasaran di depan. Wow, setelah melewati sasaran, Fang Yu menghilang. Su Jialu masih tertegun, dan Mu Qingran bergegas masuk dan menghilang. Jadi Su Jialu berhenti ragu-ragu dan bergegas masuk. Wow, tidak ada perasaan khusus, seperti melangkah melewati pintu. Namun pemandangan di hadapannya telah banyak berubah. Su Jialu mendapati dirinya kembali ke puncak gunung di belakang Yuhuamen. Ini adalah teleportasi instan. Dalam jarak yang begitu jauh, Su Jialu berdiri di tempatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mu Qingran juga melihat sekeliling, wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan. Dia belum pernah mendengar cara lain untuk melintasi jarak sejauh itu dalam waktu singkat, kecuali stasiun teleportasi yang membutuhkan banyak teknik untuk membangunnya. Dari Dayangmen hingga batas selatan melintas dalam sekejap. Bahkan tidak perlu waktu untuk melewati terowongan luar angkasa, dan tubuhnya tidak menahan tekanan apapun. Bagaimana Anda melakukannya? Kamu bebas, aku akan bertemu orang suci ini, kata Fang Yu. Wow, setelah berbicara, Fang Yu terbang menuju kaki gunung, menuju gerbang Yuhuamen. Belum lebih dari 5 menit setelah menerima kabar dari Chen Ye. Ketika dia sampai di gerbang, Fang Yu melihat Chen Ye, tetapi tidak melihat orang suci yang dia bicarakan. Di mana orang-orangnya? Fang Yu bertanya sambil melihat sekeliling. Kepala, Santo, tepat di depan matamu, kata Chen Ye dengan ekspresi aneh. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu tertegun sejenak, lalu melihat ke depan. Segera, dia menyadari bahwa bunga merah cerah dengan 3 kelopak telah tumbuh secara misterius di depan loh batu di samping gerbang. Kaulah orangnya. Fang Yu melangkah maju dan berkata dengan ragu-ragu. Bas, pada saat ini, bunga itu tiba-tiba tumbuh dengan pesat, mencapai ketinggian tubuh manusia biasa, dan kemudian kilatan cahaya berubah menjadi seorang pria berjubah merah. Pria ini berpakaian merah, rambut panjang dan syal, serta tampan. Di matanya yang hitam putih, ada sepasang pupil mirip safir. Dengan senyuman di wajahnya, dia memandang Fang Yu, dan berkata, Yang mulia pasti Fang Yu yang terkenal di wilayah selatan. Fang yang bertanggung jawab. Nada bicara pria itu sangat lembut dan ucapannya nyaman. Fang Yu mengangguk dan berkata, Saya Fang Yu, bolehkah saya bertanya apakah Anda? Pada lagu malam berikutnya, pria itu mengepalkan tinjunya. Ya, Fang Yu terkejut. Dilihat dari nafasnya, pria bernama Yege di depannya tidak menunjukkan nafas apapun. Kecuali penampilannya yang tampan,
yang tersisa hanyalah temperamen luar biasa. Mungkinkah ini temperamen orang suci? Semakin bertenaga, semakin biasa performanya. Tapi bagaimana Chen Ye menentukan bahwa orang ini adalah orang suci? Apa yang kamu cari untukku? Fang Yu bertanya. Hehe, itu bukan masalah besar. Aku hanya ingin bertemu denganmu dengan kepala Fang. Ye Ge tersenyum, aku ingin berkenalan dengan seseorang yang sekuat kepala Fang. Tidak apa-apa untuk berkenalan, tapi aku mendengar dia berkata bahwa kamu adalah orang suci. Fang Yu melirik Chen Ye, menyipitkan mata sedikit, dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat seorang biksu di negeri dongeng. Aku ingin tahu apakah kamu mau. Tunjukkan tanganmu dan biarkan aku melihat. Jangan berani-berani. Ye Ge melambaikan tangannya, meskipun alam bawah telah mencapai apa yang disebut alam suci, kondisi pikirannya belum disucikan, dan dia masih manusia. Melihat ekspresi Ye Ge, Fang Yu sedikit mengernyit. Meski semuanya tampak normal, namun terlihat ada kelainan. Lagu malam ini, siapa itu? Jika dia benar-benar seorang suci, maka dia benar-benar tidak memiliki kesombongan sama sekali. Dia menggunakan sebutan kehormatan dalam setiap kalimat, dan postur tubuhnya sangat rendah. Ini sangat bertolak belakang dengan kesan Fang Yu. Tahukah Anda, para pemuja dunia di alam surga ketujuh, yang hidungnya tidak menghadap ke langit dan menganggap dunia tidak terkalahkan? Bagaimana mungkin Anda tidak terlalu rendah hati untuk berkultivasi di alam suci? Aku ingin tahu apakah kepala Fang bisa mengundangnya masuk ke Yuhuamen untuk berjalan-jalan sebentar. Ye Ge berkata lagi, aku akan memberitahumu tentang identitas kepala Si, di bagian akhir, dan tolong jangan khawatir, kepala Fang. Ini baik. Melihat apa yang Ye Ge katakan, Fang Yu mengangguk, berbalik dan membawanya ke gerbang Yuhua. Keduanya berjalan berdampingan dan berjalan di sepanjang jalan setapak. Ketinggian gerbang Yuhua saat itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kata Ye Ge sambil melihat pemandangan di kedua sisi, tidak ada yang berani menolak klan pertama di bintang, bahkan mereka yang membenci umat manusia hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui ini gelar. Saya tahu ini, kata Fang Yu. Pada saat itu, bukan hanya momen kejayaan Yuhuamen, tetapi juga kejayaan terakhir umat manusia di atas langit dan bintang besar. Ye Ge melirik ke arah Fang Yu dan berkata, di bawah cahaya Yuhuamen, hari sudah redup. Umat manusia tampaknya telah memperbarui pancarannya, membuat ras mutan itu merasa cemburu dan tidak berani datang. Keluarga mutan adalah istilah baru lainnya. Apakah kamu mengambilnya sendiri? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Itu benar, tapi di tempat kami gelombang www.novelringan.com gelombang ini adalah nama kolektif untuk klan besar yang membenci umat manusia. Ye Ge berkata, alasan mengapa mereka disebut ras besar mutan adalah karena, mereka awalnya adalah ras manusia, tetapi karena di bawah pengaruh beberapa kekuatan eksternal, secara bertahap berubah menjadi penampilan membenci ras manusia saat ini. Fang Yu mengangguk tanpa bicara. Sejujurnya, saya merindukan masa Yuhuamen yang tak terkalahkan. Ye Ge menghela nafas dan berkata, pada saat itu, umat manusia diremajakan dan dipersatukan tidak seperti sebelumnya. Adapun ras mutan, ia menggigil. Takut umat manusia akan muncul kembali sehingga seluruh Datian Chensing mengambil kendali kembali. Tidak buruk sekarang kan, meskipun alam manusia kacau, tampaknya alam besar juga harmonis, kata Fang Yu. Sekarang, sudah terlalu jauh tertinggal dari sebelumnya. Ye Ge menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu berkata begitu? Klan besar yang membenci umat manusia tidak berani menyerang alam ras manusia, kan? Kudengar itu karena 3 veteran besar dunia dan sebuah patung. Fang Yu dikatakan, sebenarnya, karena patung itu, 3 veteran besar dunia, tidak ada banyak pencegahan sama sekali. Ye Ge tersenyum pahit, hanya patung itu yang merupakan penopang sejati agar ras manusia masih ada. Oh, patung apa sebenarnya itu? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Ge memandang Fang Yu dan menggelengkan kepalanya, ada apa? Aku tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Kamu akan mengetahuinya secara alami saat melihatnya. Jadi, Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, keduanya telah mencapai posisi di mana mereka bisa melihat 2 patung batu di belakang gunung. Salah satunya adalah Fang Yu, dan yang lainnya adalah Lin Batian yang berhias. 2 patung batu, satu sisi adalah Tuan, dan sisi lainnya, harusnya kepala Fang Fang, kan? Ye Ge melihat kedua patung batu dan kemudian ke Fang Yu, menyipitkan matanya. Ini aku,
Tuan yang berdaulat di mulutmu adalah teman lamaku. Fang Yu berkata jujur, sejauh yang aku tahu, Overlord Sky telah naik dari bagian bawah bumi, jadi kamu adalah kepala Fang, tanya Ye Ge. Aku juga terbang dari bumi. Yah, tepatnya, aku datang secara ilegal. Fang Yu tersenyum. Penyelundupan. Ye Ge sedikit terkejut. Saya tidak akan membicarakan detailnya, lagi pula saya mengalami beberapa masalah, kata Fang Yu. Ye Ge mengangguk, lalu melihat kedua patung batu di depannya, dan berkata, aku datang menemuimu hari ini karena dua patung batu itu. Apakah kamu pernah ke Yuhuamen sebelumnya? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Yah, saat itu, aku adalah pengikut setia Tuan. Ye Ge berhenti dan berkata, pengikut. Fang Yu juga berhenti. Tepatnya, aku mengenalnya dan menganggapnya sebagai target. Tapi Tuan Besar tidak mengenalku, atau bahkan keberadaanku. Ye Ge berkata, setelah Tuan menghilang, saya datang ke Yuhuamen. Saya melihat dua patung batu ini dua kali. Sebelumnya bukan hanya aku, tapi banyak orang yang penasaran dengan yang lain di sebelah patung batu Tyrant Sage sendiri, siapa itu. Sampai saat ini, kepala Fang terkenal di wilayah selatan, dan saya tidak tahu bahwa patung batu ini adalah kepala Fang Anda. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu berkedip, menatap Ye Ge. Tidak sulit untuk mendengar bahwa Ye Ge menganggap Tuan Besar sebagai idola saat itu, tapi dia mungkin belum benar-benar bertemu. Kepala Fang, saya kira Anda ingin bertanya kepada saya, karena saya melewati gerbang Yuhua setelah Tuan menghilang, mengapa saya tidak membantu ketika gerbang Yuhua dikepung. Kata Ye Ge lagi, aku sebenarnya tidak ingin bertanya, kata Fang Yu. Ini kebenarannya, dia tidak berpikir ada masalah dengan kegagalan Ye Ge untuk bergerak. Bagaimanapun juga, situasi saat itu, Yuhuamen menjadi sasaran kritik publik, dan siapapun yang membantu Yuhuamen, memiliki keberanian yang besar dan membayar harga yang mahal. Mendengar jawaban Fang Yu, Ye Ge tersenyum dan berkata, saya tidak bergerak saat itu. Sebenarnya alasannya berbeda dengan apa yang Anda pikirkan. Yang lebih saya pedulikan adalah masalah yang lebih penting, yaitu, setelah saya bergerak, saya bisa mengganti bulunya. Apakah pintunya kehilangan akhir cerita ini? Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Jawabannya adalah tidak. Seluruh proses bisa berubah, tapi akhir sudah ditentukan. Gerbang bulu, ditakdirkan untuk jatuh. Ye Ge berkata perlahan, mengubah proses, tetapi tidak dapat mengubah hasil, dan variabel yang lebih besar mungkin terjadi. Ini itu sebabnya saya tidak memilih untuk memotret. Mengapa akhir ceritanya ditakdirkan? Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan ini? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Sejak Tuan menghilang, akhir dari gerbang Yuhua telah hancur. Ye Ge menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip-kedip, dan berkata, atau, dari gerbang Yuhua di atas seluruh langit dan bintang besar, saat itu menjadi cahaya umat manusia, itu sudah ditakdirkan. Inilah penyebabnya, dan kekalahan Yuhuamen, adalah akibatnya. Kausalitas sudah ditakdirkan dan tidak bisa dibatalkan. Mendengar ini, Fang Yu mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak begitu memahami logika kalimat ini. Saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak secara detail, Anda tentu akan mengerti maksud saya di masa depan, kata Ye Ge. Jadi kamu datang kepadaku hari ini untuk memberitahuku kata-kata misterius dan misterius, tapi tidak berguna ini. Fang Yu mengangkat alisnya. Ye Ge tersenyum dan berkata, Kepala Fang ingin mendengar hal lain, selama aku tahu. Aku bersedia mengatakannya juga. Melihatmu, sepertinya kamu tahu tentang menghilangnya Lin Batian secara tiba-tiba saat itu. Tahukah kamu kemana dia pergi? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit berkedip. Setelah mendengar pertanyaan ini, Ye Ge tersenyum pahit, dan berkata, Kepala Fang, pertanyaan ini. Saya benar-benar tidak tahu jawabannya. Kemana perginya Tuan Penguasa, apakah itu hidup atau mati? Tidak dapat menemukan sebuah jawaban yang akurat. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia berkata, tapi kamu tahu kenapa dia menghilang, kan? Ekspresi Ye Ge juga menjadi serius, dan dia berkata tanpa komitmen, saya benar-benar tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang penyebab hilangnya Tuan. Tetapi jika Anda mengandalkan diri sendiri, cepat atau lambat Anda akan tahu apa yang terjadi. Fang Yu mengangguk, dan tiba-tiba memukul dada Ye Ge dengan pukulan. Wajah Ye Ge tetap tidak berubah, membiarkan pukulan ini menghantamnya. Boom! Terdengar suara keras. Tubuh Ye Ge berubah menjadi kabut dan menyebar,
lalu berkumpul kembali. Fang Sekte, kekuatanmu sungguh mengejutkan. Ye Ge melihat tinju Fang Yu, dan matanya bersinar karena terkejut. Kecepatan reaksimu juga bagus, kata Fang Yu. Ye Ge tersenyum sedikit, dan berkata, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu dapat dianggap memasuki negeri dongeng. Jika kamu tidak dapat bersembunyi dari pukulan acak di kepala Fang, aku benar-benar harus mati. Baiklah, cukup basa-basinya, ceritakan tujuanmu yang sebenarnya, dan identitasmu, kata Fang Yu. Ye Ge mengangguk ringan dan berkata dengan wajah serius, saya di sini untuk mengundang Anda. Undang aku, apa pekerjaanmu? Fang Yu bertanya, bergabunglah denganku untuk mempertahankan dunia manusia. Ye Ge berkata perlahan, jangan bicara tentang organisasi apa yang kamu ikuti, hal utama yang kamu katakan adalah mempertahankan alam ras manusia. Saya tidak mengerti, apa yang perlu dipertahankan di alam ras manusia sekarang. Fang Yu mengerutkan kening. Di permukaan, ras mutan itu tidak melancarkan serangan secara langsung gelombang www.novelringan.com gelombang tapi kenyataannya, dunia ras manusia sekarang terkoyak, mereka telah melakukan banyak hal dalam kegelapan. Mata Ye Ge bersinar dengan cahaya aneh, berkata, waktu untuk menakut-nakuti ras mutan dengan patung itu, hampir habis. Cepat atau lambat mereka tidak akan bisa menahan diri dan menyerang secara langsung. Itu tergantung siapa yang memimpin. Dengan situasi saat ini di alam ras manusia, begitu ras mutan itu bersatu untuk menyerang, alam ras manusia tidak akan memiliki perlawanan sama sekali. Hanya di alam ras manusia yang lengkap, terdapat kekuatan yang cukup untuk melawan ras mutan itu. Jadi, biarkan aku bergabung denganmu, apakah untuk membantumu menyatukan alam manusia? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Ye Ge memandang Fang Yu dan berkata-kata demi kata, hampir seperti yang saya maksud, tapi saya ingin melangkah lebih jauh, tidak hanya untuk menyatukan dunia umat manusia, tetapi untuk menyatukan langit dan bintang yang besar. Satukan Datian Chensing. Nada suara Ye Ge tenang, tapi keberanian dan kekuatan yang terkandung dalam kata-katanya sangat kuat. Unifikasi Datian Chensing. Fang Yu mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Ya, kita harus mencapai titik ini untuk menghindari hal-hal yang terjadi pada Tuan Sage lagi. Ye Ge berkata, ini mungkin kesempatan terakhir. Mata Fang Yu berkedip, menatap wajah tampan Ye Ge, dan bertanya, mengapa kamu menemukanku? Aku tahu bahwa kamu dan Tuan adalah tipe orang yang sama. Terlebih lagi, menurutku kamu memiliki kekuatan yang cukup. Ye Ge berkata, kami memiliki peluang besar untuk mencapai tujuan ini dengan bergandengan tangan. Fang Yu tidak menanggapi kata-kata ini, tetapi bertanya, kamu harus memberitahuku siapa dirimu. Saya salah satu dari 3 veteran dunia yang ada di mulut Anda. Ye Ge tersenyum, tapi orang lain lebih suka memanggilku, wilayah selatan tertinggi. Salah satu dari 3 dunia besar, yang tertinggi selatan. Hati Fang Yu bergerak sedikit, mengingat apa yang dikatakan Penatua Luntian kepadanya ketika dia pertama kali tiba di Datian Chensing. Isinya mungkin mengatakan bahwa tidak ada generasi berbakat yang diakui di era ini. Termasuk 3 patung besar dunia di tepi timur Sungai Honghe, Nanyu Supreme di tepi barat, dan Kaisar Dayang di Dayangmen, sebagian orang menganggapnya sebagai arogansi generasi. Penatua Luntian menyebutkan yang tertinggi wilayah selatan, tetapi menurut pernyataannya, yang tertinggi wilayah selatan tidak boleh termasuk dalam 3 alam. Fang Yu mengerutkan kening, melihat lagu malam di depannya. Jika kepala Fang mempunyai pertanyaan, kamu bisa bertanya. Ye Ge tersenyum. Aku mendengar orang menyebut namamu sebelumnya, tapi sepertinya kamu tidak termasuk dalam jajaran 3 veteran hebat dunia, kata Fang Yu. Kalimat ini benar 300 tahun yang lalu. Saya sebenarnya bukan salah satu dari 3 dewa besar dunia. Ye Ge mengangguk. Itu artinya, mata Fang Yu bergerak sedikit. Lebih dari 300 tahun yang lalu, salah satu dari 3 pemujaan besar dunia di alam manusia, senior Xi Yuan meninggal di makam Jianzong. Ye Ge berkata perlahan, tidak ada yang tahu tentang ini kecuali beberapa orang. Setelah itu, saya menerima undangan dari 2 veteran dunia lainnya untuk menggantikan senior Xi Yuan dan menjadi salah satu dari 3 veteran dunia. Tanggung jawab apa yang perlu Anda lakukan ketika menjadi 3 veteran dunia? Fang Yu bertanya, tentu saja, ini untuk menjaga kepentingan umat manusia. Ye Ge menjawab,
alasan mengapa tidak ada rumor tentang jatuhnya pendahulu Si Yuan adalah karena saya tidak ingin ras mutan itu mengetahuinya. Jika tidak, dunia manusia akan menjadi lebih berbahaya. Jaga kepentingan umat manusia, tapi menurutku kamu tidak melakukannya dengan baik. Kedua sisi Sungai Hong terbagi menjadi begitu banyak ras atau batasan, kenapa kamu tidak peduli? Fang Yu bertanya, sejauh yang saya tahu, pada dasarnya, para tetua dunia ini hanya memiliki basis budidaya di sekitar lapisan ketujuh dunia. Jika ketiga tetua dunia Anda memiliki kekuatan untuk naik ke negeri dongeng, itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk membersihkannya. Bisa dibersihkan, tapi lebih baik tidak dibersihkan, terutama untuk melihat pro dan kontranya, kata Ye. Fang Yu melihat ekspresi Ye dan mengerti maksudnya. Sudah kubilang sebelumnya bahwa kedua tepian Sungai Hong sekarang terbagi menjadi beberapa wilayah, dan semuanya berantakan. Di balik situasi ini, pasti ada banyak klan mutan yang diam-diam mendorong dan membimbing. Ye berkata, kami bertiga Dajizun mengetahui situasi ini, tapi biarkan saja, memang ada alasan kami. Bagi ras mutan itu, apakah alam ras manusia utuh lebih mengancam, atau sekelompok alam kacau yang telah terpecah? Jelas yang pertama, seperti yang dikatakan Ye, dia mengambil 2 langkah ke depan dan melanjutkan, jadi, kami memutuskan untuk mempertahankan status quo dan membiarkan tepian Sungai Honghe terus berada dalam keadaan berantakan dan tidak terkendali, untuk mengurangi permusuhan para mutan kepada kami. Anda tahu, jika wilayah ras manusia diintegrasikan kembali menjadi satu kesatuan, dan kelompok ras mutan ini merasakan ancaman yang sangat besar. Mereka kemungkinan besar akan melancarkan serangan yang sepenuhnya bersatu. Pada saat itu, kami tidak dapat melawan sama sekali semuanya, dan kesenjangan kekuatan secara keseluruhan terlalu besar. Petik 2. Oleh karena itu, situasi yang paling menguntungkan bagi alam ras manusia kita, adalah keadaan saat ini. Meski terlihat kacau, setidaknya tidak ada yang salah satu sama lain. Kebanyakan kultivator mengakui bahwa mereka adalah ras manusia dan tidak akan saling membunuh. Waktu untuk reintegrasi, tergantung kapan kita memiliki modal untuk melawan semua ras mutan dan keberadaan di belakang mereka. Setelah kita memiliki cukup modal, kita dapat segera mengintegrasikan kembali dunia umat manusia. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu berkedip sedikit, dan berkata, semakin lama Anda mempertahankan keadaan ini, hati para biksu di berbagai alam akan berangsur-angsur berubah. Jika menyangkut generasi berikutnya, atau generasi berikutnya, mereka adalah sangat mungkin. Saya benci umat manusia. Keluarga mutan muncul karena alasan ini. Ye dengan enggan tertawa, tetapi kenyataannya seperti ini, umat manusia sedang menurun, dan 2 cangkir racun hanya dapat memilih 1 cangkir, maka kita hanya dapat memilih cangkir racun kronis dan mencoba mengulur waktu. 2 veteran dunia lainnya juga berpikir demikian. Fang Yu bertanya. Ye tersenyum dan berkata, bagaimanapun, ada 3 orang, jadi tentu saja ada perbedaan, tetapi minoritas mematuhi mayoritas. Kamu ingin aku bergabung denganmu sekarang, yaitu bergabung dengan barisan 3 veteran besar duniamu dan menyatukan bintang-bintang langit besar. Fang Yu bertanya lagi, ya, jika kamu bergabung dengan kami, kamu akan menjadi Jiezun keempat, kata Ye. Jiezun, jangan berani-berani. Fang Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, mengapa? Saya tahu apa yang telah Anda lakukan baru-baru ini, kekalahan berturut-turut dari Tuan Besar Yin dan Yang, Tuan Istana Surgawi, Del. Ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari surga ke-6 dan ke-7 di alam transendensi. Ye tersenyum, kamu telah diperlengkapi sepenuhnya. Menjadi ibu kota Jiezun. Ini bukan soal modal atau modal. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, namun, aku bukan Jiezun, bukan berarti aku tidak ingin membantumu. Aku harus memikirkannya, memahami, hal semacam ini penting, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kata Ye sambil mengangkat tangan kanannya. Bas, sepotong batu giok putih terkondensasi di telapak tangannya. Setelah kamu memikirkannya, kamu dapat menghubungiku kapan saja. Ye menyerahkan batu giok putih itu kepada Fang Yu dan berkata, setelah itu, saya akan mengajakmu menemui 2 veteran dunia lainnya. Membaca www.wukansu.com dan menjelaskan rencana kita. Ya, Fang Yu mengambil Baiyu dan mengangguk. Kalau begitu, aku pergi dulu, kata Ye. Sambil berkata, dia melihat ke depan lagi,
dua patung batu di depan gunung belakang, melipat telapak tangan di depannya, dan membungkuk. Kemudian, Ye Fang Yu tersenyum tipis, dan sosoknya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi genangan lumpur, dan jatuh ke tanah. Pada titik ini, nafasnya telah hilang sama sekali. Dan lumpur itu benar-benar menyatu dengan tanah, dan tidak ada yang aneh. Fang Yu menyipitkan matanya, mengambil batu giok putih di tangannya dan mengamatinya beberapa saat sebelum berbalik dan pergi. Kepala sekolah, apakah orang suci itu barusan? Aku memperhatikannya diam-diam di puncak gunung untuk sementara waktu, kecuali penampilannya yang lebih tampan, aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Tak lama setelah Ye pergi, Su Jialu buru-buru berlari menuruni gunung dengan tergesa-gesa, dia bertanya pada Fang Yu. Benar jika kamu tidak merasakannya, kata Fang Yu. Maksudmu, apakah dia benar-benar orang suci? Lalu siapa dia? Apa yang kamu lakukan untuk menemukan kepalanya? Su Jialu bertanya seperti bayi yang penasaran. Ini wilayah selatan tertinggi, Ye. Saat ini, Chen Ye melangkah maju dan berkata perlahan. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Fang Yu memandang Chen Ye dan bertanya. Ya, ini bukan pertama kalinya dia datang ke Yu Huamen. Chen Ye mengangguk dan menjawab, Yu Huamen sudah mengalami kemunduran pada saat itu, dan hanya saya dan guru yang tersisa. Dia memberi kami bantuan. Oh, Fang Yu mengangguk ringan dan berkata, itu tidak buruk. Wilayah selatan yang berdaulat, ya Tuhan, orang itu tadi adalah wilayah selatan tertinggi. Mata Su Jialu melebar dan berseru. Dia terkenal, Fang Yu bertanya. Tentu saja, Su Jialu mengangguk lagi dan berkata, yang tertinggi wilayah selatan, dari gelar ini, Anda dapat mengatakan bahwa dia lebih kuat daripada alam utama. Bagaimanapun, wilayah selatan mencakup beberapa alam. Yang tertinggi berinisiatif untuk berkunjung, itu pasti karena reputasimu sebagai kepala sekolah begitu besar sehingga membuatnya khawatir. Fang Yu tidak banyak bicara. Dia memandang Chen Ye dan bertanya, Ye ini benar-benar pengikut Lin Batian. Ya, Chen Ye menjawab, setiap kali dia datang ke gerbang Yuhua, dia akan membungkuk pada patung Tuhan. Pantas saja dia datang kepadaku, kata Fang Yu dalam hatinya. Jelas sekali, alasan Ye datang mencari Fang Yu adalah karena patung batu yang berdiri di samping Lin Batian. Dengan kata lain, Ye sudah bertemu Fang Yu ratusan tahun yang lalu. Kepala, Su Jialu ingin terus bertanya. Fang Yu memandang Su Jialu dengan ringan, dan dia segera tutup mulut. Selanjutnya, aku harus melakukan perjalanan ke tepi timur Honghe. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Kunjungan mendadak dari tertinggi Ye wilayah selatan memberi Fang Yu banyak informasi. Di antaranya, informasi tentang Lin Batian adalah yang paling dia pedulikan. Tampaknya Ye mengetahui beberapa cerita orang dalam tentang hilangnya Lin Batian secara tiba-tiba tahun itu. Hanya saja dari perkataannya, Ye cemburu dengan masalah ini dan tidak mau bicara lebih banyak. Namun meski tidak banyak bicara, maknanya jelas. Sejak Yu Huamen melampaui Datianchen dan menjadi yang pertama di seluruh bintang, akhir cerita Lin Batian sudah hancur. Arti kalimat ini adalah bahwa kekuatan Lin Batian telah menyinggung keberadaan tertentu. Dan menghilangnya dia secara tiba-tiba setelahnya disebabkan oleh keberadaan ini. Tapi keberadaan apa ini? Mengapa Lin Batian terpaksa menghilang padahal dia begitu kuat? Apakah ini ada hubungannya dengan pengadilan suci? Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya, mengingat momen ketika dia menghadapi kehendak pengadilan suci di bumi. Bahkan dia hampir tertekan saat itu. Jika hal yang sama terulang kembali di Datianchen, dapatkah Lin Batian menahannya? Namun, bisakah pengadilan suci melakukan apapun yang diinginkannya di tingkat atas? Hukum pesawat ini, bukankah akan mencegah hal ini terjadi? Masih seperti bumi, hukum di pesawat ini, bullying dan ketakutan yang sama akan kesulitan. Jika Anda benar-benar takut dengan hukum di alam atas, seberapa kuatkah rumah suci ini? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir dalam hatinya. Tentu saja, semua ini hanya sekedar syuting. Apakah hilangnya Lin Batian yang tiba-tiba benar-benar terkait dengan pengadilan suci? Premis ini tidak dapat ditentukan, dan segala sesuatu yang terjadi selanjutnya hanyalah dugaan yang tidak berdasar. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Tidak ada gunanya berpikir sampai Anda mendapatkan lebih banyak petunjuk. Aku punya waktu untuk pergi ke Gunung Meteorit Suci, tapi aku tidak bisa pergi terlalu jauh sampai Paviliun Wandao terselesaikan. Fang Yu mengerutkan kening.
Pada saat ini, dia memikirkan teratai merah yang masih berada di ruang penyimpanan dan segera memindahkannya keluar. Guren sudah bangun, melihat Fang Yu di depannya, matanya sedikit berubah, dan dia menoleh untuk melihat lingkungan sekitarnya. Bagaimana? Apakah tubuhmu baik-baik saja? Fang Yu bertanya. Di permukaan teratai merah terlihat biasa saja, wajah halus dan tanpa celah sudah berlumuran darah, dan luka di sekujur tubuhnya hampir pulih hanya menyisakan sedikit bekas. Yah, tidak apa-apa. Hong Lian mengangguk linglung, dan juga menatap Fang Yu. Kemudian, dia menemukan bahwa satu-satunya perbedaan antara Fang Yu dan yang ada di bumi adalah senyumnya lebih cerah. Ini benar-benar berbeda dari ekspektasinya. Begitu Hong Lian tiba di Datian Chensing, dia pertama kali bertemu banyak monster ganas, dan kemudian bertemu dengan sekelompok besar biksu. Ketika dia melihatnya menunjukkan tubuh Divine Phoenix, dia segera mengejarnya dengan panik. Dan kelompok biksu ini, jauh lebih kuat daripada para biksu di bumi, dan basis kultivasi setiap orang sangat tinggi. Namun basis budidaya Hong Lian juga cukup kuat sehingga bertahan lama, namun pada akhirnya muncul seorang biksu yang kuat di sisi lain. Dia tidak mampu lagi melawan dan ditangkap dan dikembalikan ke penjara es Istana Kaisar Dayang. Di sana, dia mengalami penyiksaan yang sangat hebat. Justru karena inilah kesan pertama Hong Lian terhadap seluruh Datian Chensing, sangat buruk. Dia merasa bahwa pengalaman semua orang yang naik akan serupa dengan pengalamannya. Tetapi pada saat ini, melihat Fang Yu di depannya dengan kaki Erlang dimiringkan seolah-olah dia berada di istana ibu kota utara, dia tiba-tiba menyadari. Lingkungan Datian Chensing tampaknya tidak seburuk yang dia kira. Setidaknya untuk Fang Yu, itu saja. Kenapa kamu melonjak begitu cepat? Fang Yu bertanya. Gulian pulih, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya terus mengintegrasikan asal Phoenix ilahi, dan kemudian beberapa terobosan dibuat suatu hari, yang tiba-tiba menyebabkan penglihatan langit dan bumi, dan kemudian guntur. Kapan kamu datang ke sini? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Mungkin, 3 hari yang lalu. Atau 5 hari, entahlah, kata Gulian. Oh, setelah saya pergi, sebelum Anda naik, apakah para penggarap di bumi itu masih naik? Fang Yu bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, Gulian sedikit mengernyit dan mengingat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak mengingatnya dengan jelas karena saya sedang retret saat itu. Apa yang kamu lakukan di pengasingan? Fang Yu bertanya. Membaca www.uukansu.com. Saya ingin menerobos. Jawab Guren. Apa alasan membuat terobosan terburu-buru? Fang Yu mengerutkan kening. Untuk Hong Lian tertegun sejenak. Pertanyaan ini tiba-tiba mengejutkannya. Setelah kenaikan Fang Yu, dia ingin menjadi gila dan berlatih siang dan malam, hampir tidak pernah ke dunia luar. Bertanya mengapa, hanyalah perasaan cemas. Setelah Fang Yu pergi, hatinya selalu sangat cemas, bahkan sampai pada titik cemas. Aku penuh dengan pikiran untuk terbang ke pesawat atas. Baru sekarang dia melihat Fang Yu berdiri di depannya, dan suasana hatinya kembali tenang. Itu pasti karena keterlibatan timbal balik dari Phoenix Origin, kata Hong Lian dalam hatinya. Namun di permukaan, dia menutup mulutnya dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Oh, aku ingin bertanya padamu tentang situasi orang-orang yang meninggal di bumi akhir-akhir ini, tapi pada akhirnya kamu tidak tahu segalanya. Fang Yu menghela nafas dan berkata, aku juga seorang teman lama. Gulian berkata tiba-tiba, ya, kamu juga. Fang Yu terkejut sejenak dan mengangguk. Hong Lian memandang Fang Yu, dengan cahaya aneh bersinar di matanya yang indah, lalu dia berbalik dan berjalan ke tepi tebing. Ini sekte yang kamu dirikan setelah kamu datang ke sini. Hong Lian bertanya. Tidak, itu didirikan oleh temanku dan diserahkan kepadaku. Jawab Fang Yu. Oh, apa nama sekte ini? Hong Lian bertanya lagi. Yu Huamen, kata Fang Yu. Yu Huamen. Hong Lian berjalan ke tepi tebing, meregangkan otot dan tulangnya, berbalik dan berkata kepada Fang Yu, saya akan tinggal di sini untuk berlatih. Petik 2. Tidak masalah, aku akan memintamu menemukan rumah gua. Fang Yu mengangguk, Datian Chensing memang sangat cocok untuk budidaya. Saya tidak membutuhkan gua, lingkungan di sini sangat bagus, saya bisa mencari tempat untuk berlatih, kata Hong Lian. Tidak apa-apa, Fang Yu mengangguk dan berkata, saat aku punya waktu luang, aku bisa mengajakmu berkeliling sebentar.
Datian Chensing masih sangat berbeda dari bumi. Ya, Guren mengangguk lembut. Ceritakan padaku tentang pengalamanmu setelah terbang. Fang Yu berkata lagi. Pada periode waktu berikutnya, Honglian menceritakan semua pengalamannya setelah datang ke Datian Chensing. Waktu berlalu setiap menit. Ketika keduanya masih berbicara, Fang Yu tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Kepala Fang, semua paviliun Wandao di kawasan Dayangmen telah dibongkar. Jika Anda masih di dekatnya, Anda dapat memeriksa pembongkarannya sesuka hati. Ini adalah suara Kaisar Dayang, yang disalurkan melalui akta darah. Kamu akan menggunakan kontrak darah saat kamu tiba. Fang Yu tersenyum, oke, saya akan memeriksanya nanti. Ya, Kaisar Dayang tidak lagi memiliki aura atasan dalam nada suaranya. Saya telah menjaga Kaisar Dayang, yang menyebabkan Anda memiliki kesan buruk terhadap Datian Chen. Fang Yu berdiri dan berkata kepada Honglian, jika kamu ingin membalas dendam di masa depan, aku dapat membawamu untuk menemukannya. Di masa depan, aku akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk membalas dendam. Kata Honglian dengan mata dingin. Baiklah, kamu boleh tinggal di sini dulu, aku harus keluar sebentar, kata Fang Yu. Kemana kamu pergi? Guren bertanya. Periksa hasilnya. Fang Yu tersenyum. Melalui tanda yang dikeluarkan oleh Bei Bei, Fang Yu sekali lagi datang ke gerbang aula utara hutan ungu. Kali ini, begitu penjaga wanita melihat Fang Yu, dia langsung sadar. Kepala Fang, yang mulia sudah menunggu Anda di aula. Penjaga wanita itu membungkuk hormat. Ini baik. Fang Yu mengikuti penjaga wanita itu ke aula utama. Di aula utama, Anda dapat melihat permaisuri Zilin Sumeng duduk di kursi yang tinggi. Papa, saat dia melihat Fang Yu, Sumeng berdiri, bertepuk tangan, dan berjalan menuruni tangga. Kepala Fang yang menghancurkan penampilan heroik Kaisar Dayang benar-benar membuatku ingin berhenti. Sumeng menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan perasaan asmara. Setelah mengalami pengalaman sebelumnya, Fang Yu dengan tenang bertanya, kamu seharusnya menghancurkan semua paviliun Wandao di wilayahmu, kan? Pembongkarannya sudah lama selesai, saya tunggu penerimaannya. Sumeng berjalan ke tubuh Fang Yu, matanya yang indah menunjukkan panas yang menyengat. Fang Yu mundur selangkah. Kepala Fang, aku benar-benar ingin memakanmu. Sumeng menjilat bibir atasnya dan berkata, sayang sekali aku tidak cukup kuat untuk memaksamu. Oh, mata Sumeng penuh dengan kebencian. Karena pembongkaran sudah selesai, maka saya akan pergi, kata Fang Yu. Kamu belum pergi ke pemeriksaan, bagaimana? Jika aku berbohong padamu, Sumeng berkata, izinkan saya mengajak Anda melihatnya, kebetulan saya sudah lama tidak meninggalkan aula utara hutan ungu. Tidak, aku percaya padamu. Fang Yu berkata, saya masih bergegas ke alam berikutnya. Kalau begitu aku bisa menemanimu. Sumeng berkedip dan berkata, saya tahu bahwa Anda telah menguasai teknik teleportasi yang menantang surga yang dapat langsung melintasi alam, saya ingin mengalaminya. Petik 2. Bagaimana kami bisa dianggap sebagai sekutu? Aku tumpangan, kan? Wajah Sumeng mencondongkan tubuh ke depan, berpura-pura bertanya dengan menyedihkan. Oke, ikuti saja jika kamu mau. Dengan itu, Fang Yu memanggil Bei Bei. Busur, Bei Bei melompat keluar dari saku dalamnya dan berdiri di bahu Fang Yu, menggonggong ke arah Sumeng di depannya beberapa kali, dengan tatapan bermusuhan. Anjing kecil ini, Sumeng memandang Bei Bei dengan heran. Binatang rohku, kata Fang Yu. Wow, Bei Bei membentak Sumeng lagi, masih terlihat galak. Bibi, aku akan pergi ke ranah klan Honghe dan melepaskan tandanya, kata Fang Yu. Wang, Bei Bei menatap Sumeng, menggonggong dengan marah. Ini pertama kalinya Fang Yu melihat reaksi ini. Bahkan jika dia membawa orang lain sebelumnya, Bei Bei tidak memberikan reaksi sebesar itu. Bagaimana kabarnya? Sepertinya kamu makhluk roh tidak terlalu menyukaiku. Sumeng tersenyum dan berkata, sayang, jangan menilai orang dari penampilannya. Meskipun dia terlihat seperti orang jahat, dia tidak boleh melepaskan tandanya. Fang Yu berkata lagi. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Sumeng sedikit berubah dan dia hampir tidak melakukan peregangan. Bei Bei menoleh untuk melihat Fang Yu, lalu menatap Sumeng dan menggonggong. Kemudian, jejak itu dilepaskan dengan enggan. Bas, tanda lingkaran muncul. Ikuti aku. Fang Yu melirik Sumeng dan bergegas menuju sasaran. Busur, Bei Bei menatap Sumeng lagi dan menggonggong beberapa kali. Sumeng tidak peduli,
menatap tanda di udara, menyipitkan mata sedikit, lalu bergegas ke dalamnya. Wow, Fang Yu dan Su Meng tiba bolak-balik di wilayah klan Hong He, di sumber para dewa tempat Tianzun yang tak terkalahkan berada. Bei Bei juga terbang, tandanya menghilang. Su Meng melihat pemandangan di depannya, menoleh dan menatap Bei Bei, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Bahkan jika dia adalah dewa dunia, ini adalah pertama kalinya melihat makhluk roh semacam ini yang dapat melepaskan tanda transmisi. Dan transmisi ini terjadi dalam sekejap. Itu tidak bisa disebut teleportasi, tapi teleportasi. Tak terkalahkan, keluar dan temui aku. Fang Yu berbicara kepada puncak Shenyuan di depannya, dan suaranya bergema di seluruh sekte Shenyuan melalui berkah dari Zenki. Ketika banyak murid dan tetua di sekte Shenyuan mendengar suara Fang Yu, tanpa sadar seluruh tubuh mereka gemetar. Wow, setelah beberapa saat, sesosok muncul di depan Fang Yu. Itu adalah Tianzun yang tak terkalahkan, tidak berdokumen. Wu Zhao melihat Fang Yu dan Su Meng di sebelahnya, wajahnya sedikit berubah. Kamu berasal dari klan Zilin. Wu Zhao terkejut sejenak, dan ragu-ragu. Saya permaisuri hutan ungu. Wajah Su Meng kosong, dan wajahnya menjadi sangat dingin, sangat berbeda dari wajah saat menghadapi Fang Yu. Permaisuri Zilin. Wu Zhao sedikit menyipitkan mata. Hei, tak terkalahkan, bisakah kamu bicara tentang bisnis? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Membaca www.uukansu.com. Petik 2. Ya, Paviliun Wandao telah dibongkar seluruhnya. Wu Zhao kembali sadar dan menjawab. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Su Meng melihat ke arah yang tidak berdokumen, lalu melihat sekeliling, dan mencibir, Tianzun seharusnya sangat menderita, bukan? Wu Zhao membeku beberapa saat, kemudian wajahnya menjadi jelek, dan dia berkata dengan muram, semua orang sama. Petik 2. Tidak, aku tidak sama denganmu. Aku tahu bagaimana mengenali situasinya, tidak seperti kamu, tanpa malu menyebut diriku tak terkalahkan. Su Meng mengerutkan bibirnya, wajahnya penuh sarkasme. Mendengar ini, harga diri Wu Zhao, yang diinjak-injak oleh Fang Yu, sekali lagi terpukul parah. Kakak, dia mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Permaisuri Zilin, dewa ini memang bukan lawan Fang, tapi bukan berarti kamu juga bisa sombong di depan dewa. Wu Zhao mengertakkan gigi. Dua kalimat bisa membuatmu kehilangan akal sehat, dan rasa hormat dunia terlihat seperti ini. Konyol, Su Meng berkata dengan nada menghina tanpa bergeming. Kamu, Wu Zhao sangat marah sehingga nafas di tubuhnya tidak bisa lagi ditahan, dan banyak yang keluar. Pemaksaan di dekatnya tiba-tiba meningkat. Fang Yu berdiri di samping, tangan terlipat di dada, dengan senyum tipis di wajahnya. Berjuang, bertarung, yang terbaik adalah bertarung, semakin sulit pertarungannya, semakin baik. Hal favorit Fang Yu adalah berdiri di samping dan menyaksikan kegembiraannya. Kepala, sesuatu telah terjadi. Tetapi pada saat ini, suara Sujialu tiba-tiba terdengar melalui catatan transmisi suara. Apa yang terjadi? Jangan kaget. Fang Yu segera menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Wan, tanggapan Wandaoge akan datang. Kamu harus segera kembali. Sujialu berkata dengan kaget. Tanggapan Wandaoge. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia menjawab, oke, saya akan segera kembali. Setelah percakapan singkat dengan Sujialu, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Su Meng dan Wu Zhao di depan. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam terbang dari kejauhan, dengan cepat tiba di belakang orang yang tidak berdokumen, dan membisikkan beberapa kata dengan suara rendah. Dan Su Meng sepertinya telah menerima pesan dari Aula Utara Hutan Ungu, dan dia menundukkan kepalanya untuk berbicara dengan kesadaran Tuhan. Setelah beberapa saat, Wu Zhao dan Su Meng menoleh dan menatap Fang Yu. Kalian semua tahu apa yang terjadi? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tanpa izin menyipitkan matanya, wajahnya sedikit berkedut, dan ekspresinya agak aneh. Tapi Su Meng mengangguk sedikit dan berkata, menurutku kepala Fang juga harus mengetahuinya. Saya benar-benar tidak tahu. Fang Yu berkata, saya akan kembali ke Yuhuamen sekarang. Paviliun Wandao akan dibongkar satu demi satu di semua alam besar, dan Paviliun Wandao secara alami akan merespons. Untuk ini, kepala Fang harus sudah siap secara mental. Su Meng terkekeh. Tanpa berbicara, dia diam-diam mengamati ekspresi wajah Fang Yu. Tak terkalahkan, jika kamu ingin berbicara,
kamu dapat berbicara dengan jujur. Tidak perlu melihatku secara diam-diam. Fang Yu memandang Wu Zhao dan tersenyum. Wajah Wu Zhao berubah, dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada yang ingin kukatakan. Kalau begitu aku akan kembali ke Yu Huamen dulu. Fang Yu melirik Su Meng dan Wu Zhao sebelum memanggil Bei Bei. Tanda itu muncul di udara. Wow, Fang Yu memasuki sasaran dan menghilang seketika. Di depan puncak Shenyuan, hanya tersisa Su Meng dan Wu Zhao. Setelah Fang Yu pergi, Wu Zhao tidak lagi menyembunyikan ekspresinya, wajahnya berubah muram, mulutnya terbuka, menunjukkan senyuman lucu. Ini adalah takdir yang menyinggung Paviliun Wandao. Jika ada musuh di seluruh dunia, dewa harus melihat bagaimana Fang Yu dapat mengubah langit. Mata Wu Zhao dipenuhi dengan kebencian, dan dia berkata dengan kejam, tunggu sampai dia dikalahkan. Ayo, dewa pasti akan mengembalikan 10 kali lipat dari apa yang dia lakukan padaku. Kamu tidak menyembunyikan kebencianmu sama sekali. Su Meng di samping, melirik Wu Zhao dan mencibir. Atau, cemburu, kenapa ditutup-tutupi? Setelah hari ini, reputasi Fang Yu dan Yu Huamen akan terbalik, dan seluruh Datian Chensing akan mengisolasinya. Wu Zhao dengan dingin mendengus, dan berkata, menurutmu, dia bisa menguasai Paviliun Wandao? Balas dendam penuh. Su Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya menggunakan hati orang lain, siapapun yang bertangan besar akan menulis peraturannya. Apakah menurutmu tinju Fang Yu bisa lebih besar dari Paviliun Wandao? Tahukah kamu keberadaan seperti apa yang ada di Paviliun Wandao? Wu Zhao bertanya sambil menatap Su Meng dengan dingin. Kalau begitu, kita bisa bertaruh. Su Meng berbalik, sudut mulutnya terangkat, dan berkata, Fang Yu akan bertaruh melawan Paviliun Wandao. Saya yakin Fang Yu menang. Jika saya kalah, Anda dapat mengajukan permintaan. Ya, rasa hormat ini akan membuat taruhan ini denganmu. Wu Zhao menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, jika Fang Yu bisa menang, dewa juga akan meminta permintaanmu. Oke, kuharap kamu menjadi seperti laki-laki, jangan kembali. Su Meng mencibir dan berbalik. Memanggil, dia mengangkat tangan kanannya, dan sehelai pita terbang keluar, menyapu seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia terbang ribuan meter, hingga sosok itu menghilang sepenuhnya. Wu Zhao berdiri di tempatnya, wajahnya terus berubah, dan kemudian kembali ke Shenyuanzong. Fang Yu kembali ke gunung belakang Yu Huamen dan menemukan Chen Ye, Su Jialu dan Zhong Chen, serta Huaixu dan Hong Lian semuanya hadir. Bisa dibilang, ada apa? Fang Yu bertanya. Baru saja, Wan Daoge memberitahu sedikit informasi ke seluruh bintang. Su Jialu menjilat bibir pucatnya dan berkata, apa isinya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Di dalam, isinya mungkin, mereka mengatakan bahwa sekte Yuhua kami adalah sekte budidaya iblis, dan Anda adalah iblis terbesar Datian Chensing. Dengan kekuatan pesona dan kenaikan, Anda akan memaksa banyak tetua di wilayah selatan untuk menghancurkan secara paksa Paviliun Wandao, dan kemudian mereka membunuh banyak petani yang tidak bersalah dan seterusnya. Su Jialu meringkuk dan berkata, singkatnya, isinya sangat berlebihan. Pada akhirnya, mereka masih. Petik 2. Apa yang terjadi di tamat? Fang Yu mengerutkan kening lebih erat. Paviliun Wandao mengeluarkan perintah hadiah. Tujuan dari hadiah itu adalah, seluruh sekte Yuhua kita. Chen Ye menerima kata-kata Su Jialu dan berkata, siapa yang dapat membunuh sekte Yuhua kita, Paviliun Wandao akan memberikan apa yang kita inginkan. Itu dia. Fang Yu berkedip dan bertanya. Hampir, dan Paviliun Wandao mengatakan bahwa mereka tidak hanya akan menggunakan kekuatan seluruh bintang, tetapi mereka juga akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan kita. Kata Su Jialu dengan wajah pucat. Setelah mendengarkan kata-kata ini, terjadilah hening sejenak. Wajah setiap orang berbeda-beda. Su Jialu jelas ketakutan, sementara mata Chen Ye penuh amarah. Adapun Zhong Chen, masih tanpa ekspresi. Dua pendatang baru, Huaixu dan Hong Lian, mereka tidak bereaksi banyak. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami krisis yang lebih besar. Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Jialu bertanya lagi pada Fang Yu ketika Fang Yu diam. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya? Kata Fang Yu ringan, karena Paviliun Wandao telah berbicara, tentu saja kita harus membalasnya. Membantah, ekspresi Su Jialu berubah. Pada hari ini,
seluruh klan dan wilayah Datian Chensing membuat sensasi. Wan Daoge merilis hadiah berskala bintang dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang www.novelringan.com gelombang. Dan tujuan dari hadiahnya adalah gerbang Yuhua di perbatasan selatan. Sekte super ini didirikan oleh tuan-tuan dan pernah melampaui seluruh bintang Datian Chen. Dan intensitas imbalannya sangat besar. Hadiah tidak terbatas. Apa yang Anda inginkan, Paviliun Wan Dao akan memberikannya. Sungguh suatu godaan. Dengan ukuran Paviliun Wan Dao, gudang memiliki segalanya, dan Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan. Oleh karena itu, setelah perintah hadiah dikeluarkan, semua klan dan wilayah besar membuat sensasi. Banyak daerah yang jauh dari wilayah selatan masih belum mengetahui apapun tentang Yu Huamen dan Fang Yu. Tapi setelah hari ini, Yu Huamen dan Fang Yu benar-benar terkenal. Sekte dan karakter yang dapat membuat marah Paviliun Wan Dao dan menyebabkan Paviliun Wan Dao merilis buronan All-Star. Mereka adalah yang pertama, kelompok etnis yang kuat, keluarga kerajaan, sekte, dan kekuatan lain di semua bidang besar sudah bersiap. Tentu saja ada kejutan yang tidak bisa dihindari. Sekte Yuhua sekarang menjadi sekte iblis Siu, dan kepala Fang Yu masih menjadi iblis besar. Orang-orang di semua bidang besar yang tidak mampu dan tidak punya ide untuk menawarkan hadiah sedang mendiskusikan masalah ini. Benar saja, umat manusia bermacam-macam, dan sampah-sampah ini sudah keluar dari situ. Iblis terbesar Datian Chensing, kita harus melihat apakah penguasa agung alam kita dapat memenggal kepalanya. Yang terbaik adalah menghancurkan seluruh dunia umat manusia, mereka adalah sumber kejahatan. Segala macam pidato tentang Fang Yu, Yu Huamen, dan bahkan dunia umat manusia tidak ada habisnya. Paviliun Wan Dao berakar kuat di dunia ini dan telah menjadi organisasi yang sangat berwibawa dalam cara yang halus. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mempertanyakan berita yang dirilis Wan Daoge. Dalam waktu 1 jam setelah Paviliun Wan Dao merilis hadiah dan pengumuman, Fang Yu dan Yu Huamen adalah kepala iblis dan iblis telah menjadi nama rumah tangga. Tapi di semua bidang besar, pidato seperti menghancurkan gerbang Yuhua dan menghancurkan iblis besar Fang Yu menjadi lebih antusias. 2 jam kemudian, tanggapan Yu Huamen dan Fang Yu tiba-tiba datang dari wilayah selatan. Ya, aku iblis, siapapun yang ingin membunuhku, ayolah, aku menunggumu di perbatasan selatan. Tidak ada yang yakin apakah ucapan ini benar, tapi efeknya adalah meledakkan langit besar dan bintang-bintang yang telah mendidih sebelumnya. Ini adalah provokasi telanjang, dan objek provokasinya adalah seluruh Datian Chensing. Iblislah yang harus disalahkan. Ini adalah konsensus dari banyak wilayah Datian Chensing, dan sikapnya sama dimanapun. Dan Fang Yu secara terbuka mengakui bahwa dia adalah iblis, dan mengatakan pernyataan yang sangat provokatif. Perilaku seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai arogan. Ini mencari kematian. ... Gerbang Yuhua. Di ruang diskusi, pernyataan dari berbagai alam pasti difermentasi dengan sangat buruk. Karena Paviliun Wan Dao bertekad untuk membalas kami, hal itu secara alami akan mendiskreditkan kami dan bahkan memalsukan banyak bukti terkait iblis kami. Reputasi kami untuk Yu Huamen sudah berakhir. Ditambah lagi tanggapan dari kepala. Su Jialu berjalan mondar-mandir, dengan gamblang menjelaskan apa itu semut di panci panas. Kepala, setelah kemarahan terjadi, konsekuensinya mungkin tidak dapat diprediksi. Paviliun Wan Dao secara paksa melibatkan kita dengan iblis, hanya untuk membangkitkan kebencian kebanyakan orang. Chen Ye berkata dengan ekspresi serius, kami. Ini bukan masalah besar. Ini bukan masalah besar. Tidak mungkin menghentikan mereka berbicara. Fang Yu berkata dengan tenang. Paviliun Wan Dao butuh waktu lama untuk menahan langkah ini. Saya pikir maknanya tidak hanya terlihat di permukaan. Sesederhana itu. Het, menurutmu apakah mereka punya rencana lain? Chen Ye bertanya. Tentu saja, seluruh Paviliun Wan Dao di wilayah selatan telah dihancurkan secara paksa. Kemunduran sebesar itu pasti menjadi yang pertama kalinya bagi Paviliun Wan Dao mereka. Fang Yu berkata, mereka hanya membalas dendam setelah berdiskusi begitu lama. Rencana kami jelas bukan hanya menawarkan hadiah untuk pediatri seperti itu di seluruh bintang, tujuan sebenarnya mereka. Petik 2. Retak. Saat Fang Yu masih berbicara, dia tiba-tiba merasakan sakunya bergetar. Menjangkau, potongan batu giok putih yang ditempatkan di dalamnya hancur. Wow,
Sesosok tiba-tiba berhenti dari tanah di depannya, mengejutkan semua orang yang hadir. Dan orang yang muncul di ruang diskusi adalah Ye Ge yang baru saja berbicara dengan Fang Yu. Maafkan aku karena tidak mengundangku. Ye Ge berkata pada Fang Yu di depannya. Kamu dapat membuka beberapa lingkaran sihir yang dipasang di luar gerbang Yuhua sesuka hati. Fang Yu menatap Ye Ge dengan mata berkedip, dan bertanya, ada apa? Mengenai pengumuman Paviliun Wandao mengenai Fang Master Yu dan Yu Huamen, Ye Ge berkata dengan ekspresi serius, aku tahu tujuan mereka sebenarnya. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Sudah kubilang sebelumnya, Kepala Fang, bahwa kekacauan dan kelemahan saat ini di dunia manusia adalah kedok untuk mengurangi kewaspadaan pihak lain. Ye Ge berkata, tapi kita tahu bahwa kita telah mengakar di alam besar sebelumnya. Paviliun Wandao, sangat mungkin untuk mengetahuinya. Jadi, Fang Yu mengangkat alisnya sedikit. Kali ini pengumuman All-Star sepertinya hanya ditujukan kepada Kepala Fang dan Yu Huamen, namun kenyataannya, ditujukan untuk seluruh wilayah selatan, yaitu, wilayah ras manusia. Ye Ge berkata dengan dingin, Paviliun Wandao menggunakan sebagai sumbu, iblis ingin menyalakan api di seluruh wilayah selatan. Karena adanya hadiah, banyak kekuatan dari ras mutan itu akan tertarik ke wilayah selatan. Dalam keadaan ini, Paviliun Wandao akan menyalakan api lagi, kebencian ras mutan terhadap umat manusia akan meledak. Petik 2. Oleh karena itu, mengubah hadiah menjadi perang teritorial skala besar. Sejumlah besar varian ras akan menyerang umat manusia. Saat Ye Ge mengatakan ini, dia tidak menghindari orang lain yang hadir. Saat ini, semua orang terkejut. Fang Yu mengerutkan kening. Meskipun mereka akan menyerang alam ras manusia cepat atau lambat, aku tidak menyangka. Aku baru datang kepadamu pagi ini, dan tidak butuh waktu lama sebelum hal seperti itu terjadi. Perang akan terjadi terlebih dahulu. Ye Ge tersenyum pahit. Fang Yu mengelus dagunya dan berkata, bagaimanapun, Yu Huamen masih menjadi tujuan pertama mereka. Memang benar, tapi nyatanya, di mata sebagian orang, gerbang Yuhua melambangkan ras manusia. Ye Ge berkata, saat gerbang Yuhua berada di puncaknya, itulah saat di mana ras manusia berada di puncaknya. Tuan menghilang dan gerbang Yuhua menurun, alam manusia juga telah menurun, kembali ke keadaan kacau dan lemah, nyatakan. Petik 2. Sekarang, karena kemunculanmu, Kepala Fang, gerbang Yuhua telah menunjukkan tanda-tanda peremajaan. Di mata orang-orang itu, dot ini juga merupakan tanda kebangkitan umat manusia. Oleh karena itu, mereka mau tidak mau, harus melakukannya. Fang Yu tidak peduli siapa, orang-orang, yang dimaksud oleh Ye Ge, tapi bertanya, kalau begitu, bagaimana menurutmu? Seperti yang kubilang sebelumnya, kita harus bergandengan tangan. Ye Ge menarik napas dalam-dalam dan berkata, hubungan antara ras manusia dan ras mutan tidak pernah berhenti. Hanya dengan menyapu seluruh Datian Censing gelombang www.novelringan.com gelombang kita dapat memperoleh kembali pijakan kita. Sapu Datian Censing, kata Fang Yu dengan mata sedikit berkedip. Kepala Fang, jika kamu ingin menemukan Tuan, hanya ada satu cara untuk pergi. Ye Ge melanjutkan, awalnya Tuan berada di atas seluruh langit dan bintang besar, lalu tiba-tiba menghilang, dan setidaknya kamu harus berdiri di tempat Tuan berdaulat berada sebelum kamu memiliki kesempatan untuk menyentuh keberadaan yang membuatnya menghilang. Mendengar ini, hati Fang Yu sedikit tergerak. Memang, karena tidak adanya petunjuk yang dapat diandalkan, untuk menemukan jejak Lin Batian, dia harus menelusuri kembali jalan yang telah dilalui Lin Batian. Meningkat di atas seluruh langit besar dan bintang, dia menjadi pria luar biasa Tianjiao yang menjalani kehidupan pertama. Itu adalah jalan yang diambil Lin Batian saat itu. Faktanya, Fang Yu tidak punya banyak pilihan sekarang. Konfrontasi dengan Paviliun Wandao membawanya ke garis depan. Di Datian Censing, dia ditakdirkan untuk tidak bisa bersikap rendah hati. Karena keberadaan Yu Huamen, ia justru menjadi musuh banyak kekuatan. Jadi, tidak ada yang perlu dipikirkan. Karena kamu hanya bisa mengambil jalan yang mendominasi dunia, ayo pergi. Kepala Fang, bergabunglah dengan kami. Ye Ge mengirimkan undangan itu lagi. Fang Yu memandang Ye Ge dan berkata, jika kamu ingin bergabung atau tidak, saya harus bertemu dengan dua veteran dunia lainnya sebelum mengambil keputusan. Tapi apapun yang terjadi, saya akan menyingkirkan Paviliun Wandao dan semua kekuatan yang mengincarnya. Lagi pula Yu Huamen,
tidak masalah apakah kita bekerja sama atau tidak. Ye memandang Fang Yu, mengangguk, dan berkata, saya dapat membawa Anda menemui dua veteran dunia lainnya kapan saja. Fang Yu hendak berbicara. Boom! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di luar. Yang terjadi selanjutnya, adalah kekuatan yang sangat kuat. Dalam sekejap, menyelimuti seluruh pulau Fang Yu mengerutkan kening dan melihat keluar pintu. Wajah orang lain yang hadir berubah. Reaksi berantai telah dimulai, kepala Fang Ye memandang Fang Yu dan berkata, saya harap akan ada orang yang lebih penting, jangan tertabrak untuk mengantarkan makanan. Fang Yu berkata, berdiri, dan berjalan keluar pintu. Saat ini, di atas pulau, di langit, sesosok tubuh berdiri tegak. Berdiri tegak dan tegak, pakaian putih berkibar, dan rambut hitam putih berkibar tertiup angin. Ini adalah pria tampan, menghadap wajah anggun, memegang kipas kertas cian di tangan kanannya. Dia berdiri di atas awan, matanya sejernih mata air, tapi ada sentuhan dingin. Bas, pada saat ini, beberapa lingkaran sihir yang dipasang di pulau itu semuanya telah aktif, bersinar dalam berbagai warna, menutupi seluruh pulau. Fang Yu, keluarlah. Pria di langit itu berbicara, dan suaranya langsung menyebar ke seluruh pulau. Yang akan datang. Fang Yu keluar dari ruang diskusi, menatap pria di langit, sedikit mengernyit dan berkata, kamu ada hubungannya denganku. Sesuatu. Pria itu berkata, cahaya aneh muncul di pupil matanya. Brengsek. Beberapa lingkaran sihir yang menutupi seluruh pulau runtuh seketika. Kini, pulau tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan lebih dari 300 roh iblis yang bercokol di tepi pulau semuanya terkejut dan meraung, mengangkat kepala mereka dengan sikap bermusuhan, menatap pria di langit. Xiao Xier dan 3 makhluk kecil lainnya terkejut, dan mereka berlari keluar rumah satu demi satu dan melihat ke langit. Roh iblis dari sarang raksasa. Pria itu menyapu roh iblis ini, alis pedangnya mengerutkan kening, lalu menatap Fang Yu, dan berkata dengan nada dingin, kamu benar-benar ada hubungannya dengan iblis. Begitu suara itu turun, hukum tak kasat mata bisa turun dari langit, langsung meledak ke tubuh Fang Yu. Boom! Tanah tempat Fang Yu berada langsung runtuh, dan asap memercik. Wow! Namun, pada saat ini, Fang Yu sudah melesat keluar dan bergegas menuju pria di langit, dengan kecepatan seperti seberkas cahaya. Pria itu sedikit menyipitkan mata, dan kipas hijau di tangan kanannya bergerak maju. Alam semesta terbalik. Wow! Pada saat ini, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Fang Yu, yang bergegas menuju pria itu, semakin menjauh darinya. Suanao Yuanshen, pria itu melontarkan 4 kata, meraih ke depan dengan tangan kirinya, dan menunjuk ke depan dengan jari lainnya. Fang Yu hanya merasakan seberkas cahaya keluar dari tubuhnya, muncul di depan ujung jari pria itu. Mata pria itu dingin, dan ujung jarinya bergerak ke depan. Bas, cahaya aneh muncul dari ujung jari, langsung membesar, dan mengembun menjadi raksasa tembus pandang di udara. Itu tidak terburu-buru menuju Fang Yu, tetapi menuju pria itu. Wow, pria itu mengangkat tangan kirinya, dan belati merah terkondensasi di tangannya. Memanggil, dengan jentikan tangan kirinya, belati itu terbang dengan cepat menuju tubuh raksasa di depannya. Bentak, belati itu menusuk langsung ke dada raksasa tembus pandang itu. Saat ini, Fang Yu hanya merasakan sedikit perasaan aneh di dada kanannya. Namun karena terlalu sedikit, justru bisa dianggap tidak ada. Apakah ini akan menimbulkan kerugian besar bagiku dengan menyerang hantu ini? Menarik. Fang Yu memandang pria di depannya dan berpikir, teknik seperti itu harus melibatkan banyak hukum. Oke, pria itu tidak menanggapi ketika Fang Yu melihat Fang Yu, alisnya berkerut. Jiwa, padam, mata pria itu dingin, dan dia meraih telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan, seluruh sosok raksasa yang tembus cahaya itu meledak di udara. Namun, di tempat Fang Yu, perasaan itu masih minim. Ledakan, Fang Yu bergegas menuju pria itu lagi. Teknikmu cukup kuat, tapi tidak berhasil untukku. Maafkan aku. Dalam sekejap, Fang Yu muncul di depan pria itu. Pria itu tampak tenang, dan kipas angin di tangannya kembali menyala. Alam semesta terbalik. Ruang angkasa sangat terdistorsi. Balikkan kentutnya. Cahaya keemasan melintas di mata Fang Yu, dan dia dengan paksa mendobrak ruang yang akan dibalik. Ledakan. Kemudian, sebuah tinju berat menghantam dada pria itu. Sedikit keterkejutan melintas di wajah pria itu,
tetapi tubuhnya berubah menjadi kilatan dan menghilang seketika. Boom! Pukulan Fang Yu ada di udara, meledakkan kekuatan. Tekniknya sangat kuat, dan perpindahan ruang dapat dilakukan dalam sekejap, dan gaya tubuhnya juga bagus. Apakah ini level orang suci? Fang Yu menarik tinjunya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Saat ini, sosok pria itu telah muncul. Kamu sangat kuat, kata pria itu sambil memegang kipas angin di tangannya. Tentu saja, jadi kamu tidak boleh terlalu ceroboh. Fang Yu menyeringai pada pria itu. Pada saat ini, pria itu merasakan hawa dingin di punggungnya. Wajahnya sedikit berubah, dan dia ingin menghilang lagi, tapi sudah terlambat. Lampu Buddha, pria itu berkata dalam hatinya. Bas, segel Buddha emas muncul dari punggung pria itu. Fang Yu, yang memegang tongkat iblis di tangannya, masih menghancurkannya. Engah, pukulan ini menghancurkan segel Buddha menjadi banyak retakan, namun tidak langsung menembusnya. Namun, kekuatan pukulan ini masih menembus segel Buddha, dan jatuh dengan kuat di punggung pria itu. Pria itu mendengus, terhuyung, dan dengan cepat berubah menjadi cahaya, menghilang di depan Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening, melihat segel Buddha yang memudar di bawah tongkatnya. Untuk bisa menahan tongkat seperti itu, kekuatannya tidaklah tinggi. Wow, pada saat ini, pria berpakaian putih telah muncul di udara 100 meter dari Fang Yu. Pandangannya pada Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang telah berubah. Siapa namamu? Fang Yu bertanya sambil menatap pria berbaju putih. Mata pria kulit putih itu berkedip dan dia hendak berbicara. Yuan Dao Shengzun, Wuran. Saat ini, suara lain muncul. Itu adalah suara Ye Ge. Saat ini, Ye Ge telah muncul di udara, antara Fang Yu dan pria berbaju putih. Keduanya terlalu marah, dan mereka bertengkar sebelum mereka mengetahui identitas satu sama lain, kata Ye Ge. Kenapa kamu ada di sini? Pria berbaju putih itu mengerutkan kening. Sage Yuan Dao, aku sepertimu, aku juga di sini untuk mencari kepala Fang, tapi aku tidak sepanas kamu. Ye Ge tersenyum. Wuran memandang Ye Ge, lalu Fang Yu, mengerutkan kening. Ye Ge berbalik lagi, dan Fang Yu berkata, Kepala Fang, penguasa Yuan Dao ini, adalah salah satu dari dua penguasa alam yang akan saya ajak Anda lihat. Oh, Fang Yu memandang Wuran, melambaikan tangannya, halo, seperti kata pepatah, kita tidak akan mengenal satu sama lain jika kita tidak bertengkar, kita sekarang dianggap kenalan. Wajah Wuran masih dingin, menatap Ye Ge, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Ge, kamu harus tahu seberapa besar masalah yang ditimbulkan orang ini pada kita. Saudara Wuran, kami baru saja mendiskusikan masalah ini, jawab Ye Ge. Apa hasil diskusinya? Wuran bertanya sambil menyipitkan matanya. Aku telah menyebutkan pemikiran dan rencanaku kepadamu sebelumnya. Ye Ge berkata perlahan, sekarang, dengan bantuan kuat dari kepala rencana, saya memiliki pemahaman yang lebih baik. Wajah Wuran sedikit berubah dan berkata, kamu masih ingin. Ya, kita hanya perlu menempuh jalan itu. Ye Ge mengangguk ringan dan berkata. Wuran terdiam selama beberapa detik, menatap Fang Yu, lalu ke Ye Ge, dan berkata, menurutmu, apakah dia dapat diandalkan?